Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup,
supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yesaya mendapat panggilan Allah dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1139 alinea kelima, 1140 alinea pertama, 1138 alinea ke-6, 1139 alinea pertama sampai alinea yang keempat, dan halaman 1141 alinea kelima menjelaskan bahwa dalam sebuah penglihatan, Yesaya melihat kemuliaan Kristus di dalam bait suci sorgawi, yang suatu ketika harus meninggalkan kemuliaannya itu dan akan pergi menjadi tunas yang kudus. Kemuliaan yang pernah terlihat di ruang maha kudus di atas tahta belas kasihan, di mana imam besar masuk hanya sekali setahun pada hari penebusan besar dengan darah korban yang tersembelih, lambang darah anak Allah yang dicurahkan untuk dosa dunia dan dipercikan di atas mezbah. Ini adalah Shekinah atau kemah suci Yehuwa yang terlihat yang melambangkan Kristus sendiri. Kemuliaan inilah yang diungkapkan kepada Yesaya ketika ia berkata di tahun kematian Raja Uzia, "Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci." Pada tahun kematian Raja Uzia, dalam sebuah penglihatan Yesaya diizinkan untuk melihat ke dalam tempat suci dan ke dalam ruang maha kudus di tempat kudus surgawi. Dan ketika tirai dari tempat suci yang paling dalam disingkap, terlihatlah sebuah tahta yang tinggi menjulang ke langit dalam pemandangannya. Kemuliaan yang tak terlukiskan itu terpancar dari sosok di atas tahta, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci yang mengartikan pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Para serafim berdiri di atas kedua sisi tahta belas kasihan sebagai penjaga di sekeliling Raja Agung itu, dan kemuliaan yang dari hadirat Tuhan bersinar menyelimuti mereka. Dan saat nyanyian mereka bergema dengan nada pujian yang dalam dan sungguh-sungguh, maka pilar-pilar gerbang bergetar seolah-olah diguncang oleh gempa bumi. Makhluk-makhluk yang suci ini menyanyikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan dengan bibir yang tidak ternoda oleh dosa. Sangat berbeda dari pujian yang biasa dipersembahkan kepada Sang Pencipta, pujian yang kuat dari para serafim
mengejutkan dan mempermalukan sang nabi. Dan untuk suatu waktu yang sangat indah ini, ia memiliki hak istimewa yang agung untuk melihat dan menghormati kemurnian sempurna dari karakter Yehuwa yang mulia. Dan sementara ia mendengarkan nyanyian para malaikat saat mereka berseru, "Kudus, suci, suci, Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Dan sebelum semuanya berlalu, kemuliaan kuasa yang tak terbatas dan keagungan Tuhan yang tak tertandingi itu lewat dalam penglihatannya dan terkesan pada jiwanya. Dalam terang pancaran yang tak tertandingi ini, yang mewujudkan semua yang dapat ia tanggung dalam wahyu karakter ilahi, kekotoran batinnya sendiri menonjol di hadapannya dengan kejelasan yang mengejutkan, dan kata-katanya sendiri nampak keji baginya. Pengalaman Yesaya dalam penglihatan ini mewakili gereja zaman akhir. Sewaktu Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan dia merasa kagum dan diliputi oleh rasa kelemahan dan ketidaklayakannya sendiri, dan ia berseru, "Celakalah aku binasa, karena aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tetapi mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya yang telah mencela dosa orang lain sekarang melihat dirinya sendiri dihadapkan pada kutukan yang sama yang telah diucapkannya kepada mereka, yaitu puas dengan upacara yang dingin dan tidak hidup dalam penyembahannya kepada Tuhan. Dan ia tidak menyadari hal ini sampai penglihatan itu diberikan kepadanya oleh Tuhan. Betapa sedikit sekarang terlihat hikmat dan talentanya saat ia memandang kesucian dan keagungan bait suci itu. Betapa tidak layaknya dia, betapa tidak pantas untuk tugas suci yang diembannya. Pandangan tentang dirinya dapat diungkapkan seperti dalam bahasa Rasul Paulus, "Aku ini orang celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tetapi kelegaan diberikan kepada Yesaya dalam kesusahannya. Sahabat-sahabat firman, penglihatan yang diberikan kepada Nabi Yesaya ini mewakili kondisi umat Tuhan di akhir zaman. Mereka mendapat hak istimewa untuk melihat dengan iman pekerjaan yang maju di bait suci sorgawi. Dan ketika bait suci Allah di sorga itu dibuka, maka terlihatlah di sana ada tabut perjanjian Allah. Dan saat mereka melihat dengan iman ke dalam ruang maha kudus itu dan melihat karya Kristus di tempat kudus sorgawi, mereka dapat merasa bahwa mereka adalah umat yang najis bibir, yakni orang-orang yang bibirnya sering mengatakan hal kesia-siaan dan yang talentanya belum dikuduskan agar dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Semoga kita menyadari dan dapat membedakan kelemahan dan ketidaklayakan kita dengan memandang pada kemurnian dan keindahan karakter Kristus yang mulia. Tetapi itu, jika kita seperti Yesaya, maka kita akan menerima kesan yang Tuhan rencanakan akan dibuat di dalam hati, dan jika kita mau merendahkan jiwa di hadapan Tuhan, maka ada harapan bagi kita. Busur janji ada di atas tahta, dan pekerjaan yang dilakukan untuk Yesaya akan dilakukan di dalam kita. Tuhan akan menanggapi permohonan yang datang dari hati yang menyesal. Yesaya memperoleh penglihatan yang indah tentang kemuliaan Tuhan. Ia melihat manifestasi kuasa Tuhan, dan setelah melihat keagungannya, sebuah pesan datang kepadanya untuk pergi dan melakukan suatu pekerjaan khusus. Tetapi ia merasa sama sekali tidak layak untuk pekerjaan itu. Apa yang membuatnya menganggap dirinya tidak layak? Apakah sebelum ia melihat kemuliaan Tuhan? Tidak. Sebab sebelum ia melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya membayangkan dirinya dalam keadaan benar di hadapannya. Tetapi ketika kemuliaan Tuhan semesta alam dinyatakan kepadanya, dan ketika ia melihat keagungan Tuhan yang tak dapat diungkapkan, ia pun berkata, "Celakalah aku binasa, karena aku seorang yang najis bibir."
Lalu kemudian terbanglah salah satu serafim ke arahnya dengan memegang bara api di tangannya yang telah diambil dengan sabit dari mezbah. Dan ia menaruhnya di mulut sang nabi dan berkata, "Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ini adalah pekerjaan yang kita butuhkan untuk dilakukan. Tetapi adakah keinginan agar bara api hidup dari mezbah diletakkan di atas bibir kita? Dan adakah keinginan untuk mendengarkan perkataan yang diucapkan, "Kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni"? Sahabat-sahabat firman, bara api dari mezbah melambangkan pemurnian dan kuasa. Bara api yang adalah simbol pemurnian itu, bila menyentuh bibir, maka tidak ada lagi kata-kata kotor yang akan keluar darinya. Bara api juga melambangkan potensi usaha para hamba Tuhan. Karena Tuhan membenci semua kedinginan, semua kesuaman, semua upaya yang murah. Sebab Tuhan mau mereka yang bekerja dengan baik dalam tujuannya, haruslah orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan yang pekerjaannya dikerjakan di dalam Tuhan, dan mereka tidak akan perlu merasa malu dengan catatan kekurangan mereka. Mereka akan memiliki jalan masuk yang berlimpah ke dalam kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pahala mereka akan diberikan kepada mereka, bahkan hidup yang kekal. Sahabat-sahabat firman, panggilan untuk melayani Tuhan kepada Yesaya juga adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Dan seperti Yesaya yang mendapatkan sentuhan bara api di bibirnya, sehingga melayakkan dia bagi pelayanan untuk menyatakan kebenaran Allah di antara bangsa-bangsa, demikian pula Tuhan memanggil kita untuk bekerja baginya. Kita akan dilayakkan dan menerima kuasa apabila jamahan api Roh Kudus turun ke atas kita, agar dalam setiap tugas pelayanan itu, bibir dan mulut kita akan disanggupkan untuk memperkatakan kebenaran firman Allah, perkataan yang membangun, menguatkan, dan memberkati banyak orang. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya rencanamu sempurna saat kau panggil dan pakai aku dari hidup sampai matiku. Ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana.